semua untuk sharing Dharma. Ya. Harapan saya mudah-mudahan mungkin tidak banyak, tapi sedikit ada yang bisa bermanfaat untuk Anda semua. Ya. Nah, saya akan mengawali bincang kita malam ini dengan mengutip kata-kata dari seorang guru Dharma dari Taiwan, ya. Beliau dikenal dengan nama Master Sheng Yen. Ya. Beliau adalah pendiri dari Dharma Drum Mountain atau Fakusan. Ya. Kata-kata beliau yang ingin saya kutip ini adalah, beliau mengatakan, kalau kita ingin hidup selaras dengan lingkungan kita, maka terlebih dahulu kita harus hidup selaras dengan batin kita sendiri. Ya, untuk selanjutnya saya akan gunakan kata komunitas saja ya sebagai gantinya lingkungan. Jadi beliau mengatakan bagaimana kita bisa hidup selaras, nyaman dengan komunitas di mana kita berada. Kalau kita tidak bisa hidup selaras dengan batin kita sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup selaras dengan batin kita dan dengan lingkungan atau komunitas kita? Kita mungkin ngerti maksud kata selaras ya. Selaras kan artinya sejalan, harmoni gitu ya. Bersama-sama, nyaman dan sebagainya. Nah, kalau kita sama seperti dalam kehidupan rumah tangga, wah hidupnya suami istri selaras gitu ya, langsung mengatakan begitu. Nah, bagaimana supaya bisa selaras itu? Tidak lain adalah kita mengenali pasangan kita seperti apa, ya kan? Sifatnya, karakternya, sehingga kita kemudian bisa mengambil sikap. Oh, kalau begitu saya harus melakukan ini atau bersikap seperti ini supaya saya bisa hidup harmonis dengan pasangan saya. Ya. Jadi langkah yang pertama adalah mengenali pasangan kita dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Nah, kalau dalam kehidupan batin kita sendiri, sama juga. Langkah yang pertama adalah kita harus mengenali, memahami batin kita. Banyak orang sering mengatakan, aduh, sungguh saya tidak merasa nyaman di lingkungan di mana sekarang saya berada. Saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata, tapi pokoknya saya merasa tidak nyaman. Gitu ya. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Satu komunitas, satu lingkungan tentunya memiliki tujuan bersama. Ya. Tujuan itu biasanya ditentukan oleh pimpinan atau pemrakarsa dari komunitas tersebut. Pimpinan berperan sangat besar sekali tentu. Dia yang memiliki visi dan misi, kemudian dia akan merekrut, ya, artinya mengajak orang-orang untuk bergabung untuk mewujudkan misi dan visinya tersebut. Tentu saja, peran atau tugas pimpinan atau fungsi pimpinan itu sangat penting sekali. Ya, boleh dikatakan dia adalah yang membawa ke arah mana nih komunitas atau lingkungan kita. Tapi tidak kalah pentingnya juga adalah para anggota dari komunitas tersebut. Selain si pimpinan sudah memberikan visi dan misi, memberikan arahan, ya, memberikan masukan mengenai bagaimana ini harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, para anggota
juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Katakanlah dalam satu komunitas ada 10 orang. Seorang pimpinan tidak bisa hanya dia sendiri yang menentukan arah dari komunitas atau lingkungan atau organisasi ini. Tidak bisa dia sendiri yang memberi warna kepada komunitas atau organisasi atau lingkungan. Orang-orang yang bergabung di dalamnya juga berperan untuk memberikan warna kepada komunitas tersebut. Jadi ibarat kita ada bersama-sama. Kalau 10 orang katakanlah, 3 orang di antara kita mungkin mood-nya lagi nggak bagus, gitu ya, lagi kurang happy, gitu ya, lagi apa, gitu ya. Kemudian yang lain 5 orang lagi dalam keadaan yang sangat baik, sangat semangat, gitu ya. Yang 2 orang lagi netral, biasa-biasa saja, gitu ya. Nah, yang 3 orang ini yang tadi mood-nya kurang baik juga berperan dalam memberikan warna kepada 10 orang ini. Ya. Tapi karena ada 5 orang yang sedang spiritnya atau semangatnya tinggi dan 2 orang yang netral, maka yang 3 orang ini kemudian akan seolah-olah tercover, ya, seolah melebur, seolah-olah tidak kelihatan mood-nya yang tidak baik itu. Sehingga secara keseluruhan mood atau warna dari komunitas ini menjadi lebih baik, bukannya yang tadi bad mood ya, tetapi melainkan yang cukup bersemangat gitu ya, walaupun tidak seperti yang 5 orang itu miliki. Ya. Jadi maksud saya adalah berkumpulnya orang-orang, bercampurnya getaran-getaran energi-energi orang-orang ini, itulah yang menentukan bagaimana warna lingkungan ini, bagaimana warna komunitas ini. Nyamankah atau tidak nyaman bagi semua anggotanya. Nah, Ibu Bapak serta saudara sekalian, jadi setiap orang memiliki peran yang penting bagi lingkungan atau komunitasnya. Kita kembali tadi, bagaimana supaya saya bisa selaras dengan lingkungan saya? Saya harus mengenali atau memahami internal diri saya sendiri. Lalu bagaimana caranya mengenali atau memahami internal diri kita sendiri? Nah, itu ada salah satu juga guru Dharma, guru besar Dharma, ya, yang memberikan satu tips, ya, satu petunjuk atau satu pengarahan kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa memahami, mengenali diri kita sendiri. Beliau mengatakan bahwa setiap orang harus bisa apa yang disebut bahasa Inggrisnya being alone. Being alone. Jadi apa bahasa Indonesianya? Harus bisa berada sendiri, gitu ya. Harus bisa berada sendiri. Loh, kan kita sedang bicara tentang komunitas. Kok sekarang bicara tentang berada sendiri, tentang being alone? Apa sih yang dimaksud dengan being alone ini? Being alone ini bukan berarti kita memisahkan diri dari lingkungan atau komunitas kita, menyendiri, ngungsi, ya, menyepi atau apalah namanya, mengisolasi diri. Tapi bukan itu sama sekali yang dimaksud. Yang beliau maksud dengan being alone, menjadi diri kita sendiri, menjadi sendiri, itu adalah tidak lain. Kita berada pada saat ini, di sini, di tempat ini, saat ini, present moment, saat yang sekarang. Ya, kita berada sepenuhnya pada
saat ini di sini. Kita tidak terperangkap oleh masa lalu, kita juga tidak hanyut oleh masa depan. Kita betul-betul hadir di sini saat ini. Itulah yang beliau maksud dengan being alone. Jadi sekalipun kita berada dalam keramaian, berada dalam lingkungan, berada dalam kebersamaan dengan orang lain, being alone bisa, bukan hanya bisa, tapi harus terus diterapkan, dilakukan. Jadi sekali lagi bukan soal fisik ini menyendiri gitu ya, mengisolasi, bukan, tapi berada pada saat ini, hadir sepenuhnya di saat ini. Nah, dengan cara itulah kita bisa memahami diri kita sendiri. Memahami bagaimana? Memahami apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Apakah kita sedang merasa senang? Merasa tidak senang? Apakah kita sedang ada kemarahan? Apakah kita sedang memandang negatif ke orang lain? Atau sedang berpikir yang baik atau tidak baik? Atau segala macam. Jadi melihat diri kita sendiri. Nah, kalau ini kita pahami, kalau kita sudah bisa mengenali, ini yang sedang saya alami sekarang, maka dengan berada pada saat ini, di sini, dengan kesadaran yang penuh itu, kita bisa mengubah hal-hal yang negatif tentang diri kita itu menjadi hal yang positif. Dan kita juga jadi bisa melihat, kalau saya memiliki pikiran yang negatif, kalau saya mudah curiga, tidak percaya dengan orang lain, dan sebagainya. Bagaimana saya bisa memberikan kontribusi kepada lingkungan saya? Tentu kontribusi yang saya berikan juga adalah getaran-getaran yang negatif. Di dalam komunitas, kalau saya lihat si A, sepertinya si A itu tidak suka sama saya. Saya lihat si B sepertinya meremehkan saya, nggak dipandang sebelah mata gitu ya. Si C, bagaimana dengan C? Si C sih biasa-biasa saja, tapi dia juga tidak menganggap saya penting. Nah, dari 3 hal tadi, semuanya adalah energi-energi negatif yang kita pancarkan bagi lingkungan kita. Itu kalau kita 1 orang. Tadi ada 10 orang. Masing-masing juga memancarkan energi yang kurang lebih sama. Tentu kita tahu apa jadinya dengan lingkungan itu. Dengan warna lingkungan itu. Tidak kuning, tidak merah, tidak hijau. Tetapi abu-abu gelap mungkin. Ya, tidak nyaman. Tidak cerah gitu ya. Nah, sebaliknya, orang juga mengatakan, kadang-kadang kan kita ada di lingkungan yang sepertinya kurang baik gitu ya. Bukankah itu juga bisa berpengaruh kepada kita? Betul. Kalau kita berada dalam lingkungan yang katakanlah kurang baik, walaupun ini sebetulnya relatif, ya kurang baik. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita memberikan kontribusi kita yang positif. Nah, kalau ada 10 orang anggota, cuman saya atau 2 orang yang memberikan kontribusi positif, yang 8 orang negatif, apa jadinya? Ya jadinya kita kalah, ya kan? 8 dilawan 2. Tapi paling tidak kita sudah berbuat, kita sudah melakukan, dan kita sudah berusaha untuk menciptakan, membuat, mengkondisikan lingkungan kita atau komunitas kita menjadi sesuatu yang nyaman. Kalau hal ini
dipahami, dimengerti oleh semua anggota dari komunitas kita. Dan semuanya mau berusaha untuk mengubah energi-energi negatif, pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan negatif yang kita miliki menjadi sesuatu yang positif. Tentu sudah tidak diragukan lagi apa yang terjadi dengan komunitas kita. Suatu komunitas yang dirindukan oleh semua anggotanya, yang memberikan kenyamanan, yang memberikan suatu kondisi, suatu keadaan yang kondusif bagi para anggotanya untuk saling berkembang, berkreasi dengan baik dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi dari organisasi atau komunitas kita ini. Nah, itu yang dimaksud dengan menyelaraskan diri sendiri, internal kita. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan energi-energi negatif dalam diri kita, nggak mungkin kan kita bisa memberikan energi positif kepada orang lain. Dalam bahasa sehari-hari itu contoh yang paling mudah adalah kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, kita ingin memberikan buku kepada orang lain. Syaratnya apa? Syaratnya tentu kita harus memiliki buku, ya kan? Barang yang ingin kita berikan kepada orang. Kalau kita tidak memiliki buku, kita tentu tidak bisa memberikan buku kepada orang lain. Nah, begitu kira-kira perbandingannya. Kalau kita sendiri tidak memiliki ketenangan, kedamaian, pikiran-pikiran yang positif, ya, bagaimana kita bisa memancarkan, bagaimana kita bisa memberikan, bagaimana kita bisa berperan dalam komunitas kita, memberikan sesuatu yang positif, yang bermanfaat bagi komunitas kita. Karena itu sesuatu yang tidak kita miliki, bukan? Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan bagaimana kita menyelaraskan batin kita dulu sebelum kita selaras dengan lingkungan kita. Oke, baik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Ini karena keterbatasan waktu, kita untuk lanjut ke sesi yang kedua, masuk lagi. Kita akan keluar, kemudian masuk kembali. Ya, Ya, oke, makasih.